Apa kabar nih semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Buat teman-teman yang masih bingung atau ragu dalam memilih jurusan perkuliahan, di sini aku Rifki Ahmad Noval akan menemani kalian untuk lebih mendalami dan mengorek informasi lebih dalam. Khususnya pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai program studi S1 Manajemen Unpad. Nah, di sini aku juga mengajak kepada teman-teman semua untuk follow Instagram @febunpad, @studio.febunpad, @s1_manajemen_unpad, dan @himamgtunpad. Karena di sana akan banyak informasi yang tentunya up to date dari FEB dan Prodi S1 Manajemen Unpad. Nah, selain itu juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube FEB Unpad dan Studio FEB Unpad. Karena ada konten-konten menarik yang sangat informatif buat kalian semuanya pastinya. Nah, langsung saja di sini kita akan mulai mengulik lebih dalam lagi mengenai program studi yang hype banget, teman-teman. Bahkan di tahun lalu menempati peringkat kedua program studi Soshum dengan keketatan tertinggi di Indonesia, yaitu program studi S1 Manajemen Unpad. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Prodi S1 Manajemen nih, teman-teman, akan ada tayangan terlebih dahulu mengenai video profil dari Prodi S1 Manajemen Unpad. Nah, silahkan teman-teman tonton dan Nah, itu dia tayangan video profil dari Prodi S1 Manajemen Unpad. Sangat informatif dan menarik kan, teman-teman? Nah, untuk membahas lebih detail lagi tentang Prodi S1 Manajemen Unpad, di sini tentunya Rifki nggak sendirian nih. Karena di sini Rifki bakal ditemenin sama Ibu Dr. Waode Zusnita Muidu, SMSI, selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Unpad. Halo Bu Ode. Hai Rifki, halo teman-teman semua yang masih belum bergabung di Prodi S1 Manajemen. Sekarang saatnya Anda tune in di sini untuk bisa mengikuti secara detail apa yang teman-teman perlu ketahui tentang Prodi S1 Manajemen FEB Unpad. Oke, apa kabar Bu? Sehat selalu Bu? Alhamdulillah sehat Rifki. Alhamdulillah. Sekarang kesibukannya apa Bu nih? Work from home kayak gini Bu? Mengajar pasti ya, terus kemudian ngurusin Rifki dan teman-teman, karena kita punya banyak sekali kegiatan kemahasiswaan yang harus diurusin, betul. dan kamu yang di luar sana bisa jadi bagian dari ini. Betul, sama ya Bu, kayak kita sama ya. Kita juga di sini kuliah online juga, kita juga rapat online juga Bu. Oke, langsung saja Bu, seperti yang sudah kita ketahui nih, bahwa program studi S1 Manajemen Unpad
setiap tahunnya selalu banyak banget ya Bu peminatnya Bu ya. Betul. Dan saat ini udah banyak juga teman-teman calon mahasiswa yang udah kepo nih Bu tentang program studi S1 Manajemen. Nah, untuk menjawab rasa penasaran teman-teman semua di sini, saya persilahkan nih kepada Bu Ode untuk bisa menceritakan lebih dalam. Seperti apa sih program studi S1 Manajemen Unpad, terus juga ada apa aja sih di dalamnya dan pembelajarannya itu seperti apa sih Bu? Oke, baik, terima kasih Rifki. Menarik ya pertanyaannya. Pengen tahu kayak apa sih sebenarnya Prodi S1 Manajemen? Kalau lihat dari usianya 64 tahun loh. Usianya kurang lebih hampir sama dengan Universitas Pajajaran. Ya. Jadi berdirinya kurang lebih sama dengan Unpad ya. Usia yang tentunya tidak muda lagi karena dengan usia 64 tahun itu tentunya sudah banyak yang dilakukan oleh Prodi S1 Manajemen ya. Kalau kita lihat banyak alumni yang sudah dihasilkan dan sudah berhasil. Kalau anak muda di luar sana mungkin sering gaul di abnormal, nah salah satu pemiliknya itu alumni kita ya. Kemudian suka naik Grab. Nah, di sana juga ada alumni kita, Kang Rizky ya. Jadi presiden ya Bu di sana? Ya, betul sekali. Kemudian siapa lagi nih ya yang sudah sering dikenal ya kalau selebgram Mega Iskanti. Dia juga alumni kita. Jadi artinya banyak sekali hal yang bisa teman-teman peroleh kalau teman-teman bergabung di Prodi S1 Manajemen. Nah, mereka bisa demikian hebatnya karena apa? Karena kita punya sistem kurikulum yang baik. Iya. Yang mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan pasar kerja, Rifki. Betul. Nah, di dalam Prodi sendiri ada kurikulum, ada konsentrasi ya. Apa aja tuh Bu? Mulai dari keuangan, ada manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, kemudian pemasaran, ya, juga manajemen operasi. Nah, teman-teman boleh milih mau minatnya kemana. Nah, tentu saja pembelajaran untuk muatan mata kuliah terkait dengan peminatan tersebut relatif lebih banyak ya. Betul. Dibanding yang general. Jadi mungkin di semester 5 teman-teman sudah bisa mulai memilih jurusan atau konsentrasi tersebut sesuai dengan peminatannya. Betul. Nah, tapi nggak cukup hanya kurikulum, Rifki. Apalagi tuh, kita juga punya kegiatan kemahasiswaan, Rifki. Ada apa aja Bu kegiatan kemahasiswaannya? Di kegiatan kemahasiswaan kita ini sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan soft skill anak-anak. Jadi teman-teman yang masih di luar sana, di Prodi S1 Manajemen itu kita nggak hanya mengasah kompetensi hard skill teman-teman ya dalam bentuk pembelajaran yang mungkin teman-teman sudah jalani ya dari SD, SMP, SMA, terus kemudian masuk di perguruan tinggi. Nggak hanya itu, kita punya lembaga kemahasiswaan yang kebetulan alhamdulillah diketuai langsung oleh Kang Rifki tercinta ini ya, di mana banyak sekali kegiatan-kegiatan di sana yang sebenarnya tujuannya untuk sebagai media untuk memfasilitasi implementasi dari konsep-konsep yang sudah dipelajari di kampus ya. Jadi tempat belajarnya itu kita punya lembaga kemahasiswaan yang kita sebut dengan himpunan mahasiswa. Nah, Hima Manajemen ini punya banyak sekali program. Dan di antara program yang seabrek itu kita punya banyak program unggulan juga, Rifki, ya kan? Betul, Bu. Ada apa ya? Ada Paradigm ya. Betul. Kemudian dalam waktu dekat ini kita ada kegiatan bisnis competition juga ya, Maskom ya. Maskom juga, kemudian company visit, macam-macam. Kita punya banyak sekali kegiatan. Nah, berangkat dari situ ternyata prestasi kita juga kelihatan luar biasa ya. Misalnya yang kemarin Kang Hamdi ya, itu berhasil menjuarai kompetisi bisnis yang diselenggarakan oleh SBC. Itu luar biasa ketatnya kompetisi luar di sana. Biasa ya, Bu, di awal ya tahun. Betul sekali itu mah. Pecah telur itu ya di masa pandemi, kita alhamdulillah masih bisa berprestasi. Dan itulah anak-anak kita ya, artinya mereka tidak terjebak dengan situasi pandemi, tapi mereka justru melihat ada peluang, ada momentum di mana mereka bisa mengembangkan diri mereka, dan alhamdulillah Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi berhasil memfasilitasi itu. Seperti itu, Rifki. Kurang lebihnya. Sudah sangat lengkap sekali ya teman-teman. Tadi ada juga beberapa konsentrasi di manajemen, tadi ada keuangan, ada operasi, ada sumber daya manusia, juga ada kewirausahaan. Nah, itu juga tadi juga sudah disebutkan juga oleh Bu Ode mengenai program kemahasiswaan dan juga berbagai macam kurikulum lainnya yang dapat menunjang prestasi akademik maupun non-akademik dari teman-teman yang nantinya akan dapat menjadi mahasiswa S1 Manajemen Unpad.
Nah, di sini kita udah menghimpun banyak pertanyaan nih Bu, Mangga. dari teman-teman wargi FEB semuanya. Pertanyaan pertama nih Bu, apa saja sih Bu ilmu dasar yang harus dipersiapkan sebelum masuk jurusan manajemen? Oke. Kalau belajar manajemen itu sebenarnya bukan ilmu murni ya, tapi sebenarnya ini adalah sebuah pendekatan. Artinya semua orang bisa belajar manajemen. Ya. Kalau kita ingin hidup kita teratur gitu ya. Ilmu manajemen itu ilmu ngatur sumber daya yang terbatas. Coba Rifki mungkin perhatikan ya. Kita hanya punya 24 jam loh. Betul. Tapi kegiatan kita luar biasa Sangat banyak banyaknya sekali, ya. Bu, betul. Nah, sehingga ilmu manajemen itu benar-benar dibutuhin, apalagi di dunia kerja ya. Kalau kita nggak pinter-pinter ngatur prioritas, mana yang harus kita dahulukan, mana yang harus kita kemudiankan, rasanya akan sulit ya, karena memang banyak sekali irisan-irisan dari kegiatan kita. Nah, kalau bicara keilmuan, sebenarnya kembali pada kurikulum yang ada di kita, mungkin secara umum teman-teman akan belajar ilmu manajemen, tentu matematika dasar perlu, kemudian pengetahuan dasar tentang akuntansi, kemudian pengetahuan dasar terkait dengan makro dan mikroekonomi, seperti apa tumbuh kembang negara kita ini dari sudut pandang ekonomi, itu nanti akan menjadi bekal teman-teman yang nantinya bisa mempertajam cara berpikir dan pada akhirnya nanti bisa mengambil keputusan dengan baik. Seperti itu kurang lebihnya Kang Rifki. Oke, begitu teman-teman. Jadi teman-teman perlu ada beberapa persiapan juga yang harus dipersiapkan ya sebelum untuk masuk S1 Manajemen Unpad ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena di manajemen juga akan diajarkan dari dasarnya ya Bu ya, betul? Ya, betul. Dari dasarnya, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Nah, selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan. Jurusan manajemen itu harus kuat banget akuntansinya atau enggak sih Bu? Oke, kalau bicara kuat-kuatan ilmu, kembali lagi tadi ya, ilmu manajemen itu pendekatan, dia bisa dipakai di semua bidang keilmuan. Jadi kalau ngobrol akuntansi, harus bisa akuntansi ya. Dan kenapa harus bisa akuntansi ya? Kehidupan kita itu ya ada hitung-hitungan plus minusnya kan ya, yang mau tidak mau harus kita kuasai. Tapi tentu kalau teman-teman membandingkan dengan jurusan akuntansi khusus, ya memang kebutuhan keilmuan di akuntansi di bidang manajemen sudah pasti berbeda dibandingkan dengan khusus pada prodi akuntansinya. Seperti itu Kang Rifki. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Teman-teman perlu mempersiapkan diri juga ya untuk bisa belajar dasar-dasar akuntansi, tapi tetap kita akan belajar dari dasarnya di manajemen. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah tempat pembelajaran untuk jurusan manajemen hanya di Jatinangor saja atau ada yang di Pati Ukur juga Bu? Oke, Unpad ini universitas yang besar ya, lokasinya banyak, ada di mana-mana. Nah, khusus untuk Fakultas Ekonomi sendiri, kita tuh punya Jatinangor udah pasti ya. Kemudian kita punya di Pati Ukur 35, tempat di mana kita lagi diskusi saat ini nih Kang Rifki. Kemudian ada di Pati Ukur 46. Kemudian ada Jalan Hayam Wuruk, itu semua lokasi-lokasi yang memungkinkan kita bisa melakukan pembelajaran. Nah, namun untuk perkuliahan-perkuliahan awal, dalam rangka membangun engagement dengan lembaga, tentu kita mungkin akan mengawali semuanya di pusat perguruan tinggi kita, yaitu di Jatinangor. Seperti yang sudah dijalani oleh Kang Rifki dan teman-teman ya. Betul, jadi untuk informasi juga bagi teman-teman, kita memang kampusnya itu yang utama itu di Jatinangor ya teman-teman. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa jalan-jalan juga ya Bu, ke Iya, kampus betul di sekali. Pati Ukur, di Hayam Wuruk, dan juga kampus-kampus lainnya yang dimiliki oleh Universitas Padjadjaran. Jadi jangan ragu ya teman-teman, nanti kita bisa jalan-jalan bareng kok, bukan hanya di Jatinangor aja tapi juga bisa ke Bandung juga. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kalau penjurusannya nanti ke manajemen sumber daya manusia, tuh prospek kerjanya gimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga Bu, untuk konsentrasi-konsentrasi lain tuh prospek kerja manajemen tuh kemana aja sih Bu? Oke, kalau menjawab pertanyaan itu sebenarnya kita kembali pada profil lulusan kita ya. Profil lulusan kita itu ada 3. Kita berjanji, tanda petik ya, kita akan mengupayakan agar mahasiswa kita itu pertama bisa menjadi manajer di level pertama. Di bidang apa saja? Di bidang marketing, di bidang manajemen sumber daya manusia, kemudian di bidang keuangan, ya, operasi, dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita dimungkinkan untuk bisa berkarir di
konsultan ya, sebagai konsultan manajemen dalam hal ini yang mungkin bisa bekerja sama di konsultan private ataupun misalnya di pemerintah, itu dimungkinkan. Dan yang ketiga yang mungkin tidak kalah pentingnya ya, karena angka pengangguran semakin meningkat ya, lapangan kerja semakin sempit. Mahasiswa kita itu kita bangun mindsetnya, kita bangun cara berpikirnya agar tidak melulu mau bekerja dengan orang lain, tapi bagaimana caranya mereka berusaha untuk bisa meng-create lapangan kerja gitu Rifki. Sehingga itu bisa melahirkan calon wirausaha baru di masyarakat ya. Dan alhamdulillah inline tuh Rifki ya dengan kegiatan kemahasiswaan kita. Ada learning outcome atau capaian pembelajaran atau profil yang ingin diharapkan oleh prodi nanti yang kepada mahasiswanya, itu turunannya pada kegiatan mahasiswa. Mereka di kegiatan kemahasiswaan kami itu alhamdulillah ada program kerja inkubasi bisnis ya. Inkubator bisnis. Betul, bagaimana mendorong mereka-mereka ini bisa menciptakan atau termotivasi ya untuk menjadi wirausaha muda yang nanti bisa memberikan lapangan kerja bagi orang lain. Jadi kalau ditanya peluang kerjanya banyak sekali. Orang manajemen itu yakinlah tidak akan kekurangan tempat kerja nantinya. Seperti itu. Jadi udah banyak banget ya teman-teman. Kita tuh sangat general sekali, sangat umum sekali, bisa di mana-mana. Tadi mulai dari bekerja di lembaga pemerintahan, lembaga swasta. Kita juga bisa menjadi entrepreneur juga Bu ya, wirausahawan muda. Berdasarkan pengalaman Rifki juga nih Bu, dari awal semester sampai saat ini juga kita mata kuliahnya sangat ini ya Bu, erat kaitannya dengan bisnis ya Bu ya. Betul. Kita diajarkan mengenai bagaimana caranya kita bisa membangun bisnis yang baik gitu. Dan tadi juga seperti apa yang dikatakan Bu Ode, bahwa kita juga kegiatan kemahasiswaan yang ada inline Bu ya. Betul. Saling mendukung ya Kang Rifki ya, satu sama lain. Profil lulusan dari manajemen Unpad itu sendiri. Banyak kegiatan dari mulai inkubator bisnis, juga ada kegiatan-kegiatan kompetisi, bisnis case competition, dan juga kegiatan lainnya yang memang inline dengan profil lulusan dari program studi S1 Manajemen Unpad. Betul sekali. Oke, kita lanjutkan nih Bu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bu penerapan program Kampus Merdeka di prodi manajemen? Kampus Merdeka ini program pemerintah ya, yang mau tidak mau, siap tidak siap harus kita support. Dan alhamdulillahnya di prodi S1 Manajemen atau di bawah payung Fakultas Ekonomi itu sudah diinisiasi ya. Kemarin kita ada kegiatan dengan konsorsium 3 perguruan tinggi ya di seluruh Indonesia, kemudian magang juga ya sudah berjalan. Kemudian lagi dalam waktu dekat ini adalah pertukaran mahasiswa, di mana dosen-dosen kami di prodi S1 Manajemen itu mendaftarkan diri dulu, kemudian mengajukan mata kuliahnya yang nantinya bisa dipilih oleh seluruh mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi follow up daripada program Kampus Merdeka ini alhamdulillah di prodi S1 Manajemen sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti itu Kang Rifki. Oke, jadi prodi S1 Manajemen juga sudah mempersiapkan diri ya Bu ya? Ya, betul sekali. Mentatap Kampus Merdeka ini ke depannya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Apa saja kegiatan kemahasiswaan yang dapat diikuti ketika menjadi mahasiswa di prodi S1 Manajemen Unpad Bu? Oh, banyak sekali ya. Sebenarnya FEB Unpad secara keseluruhan itu punya banyak sekali lembaga kemahasiswaan. Terkhusus di prodi S1 Manajemen, dia berada di bawah naungan Hima yang kebetulan jenderalnya ada di sini nih ya, ada Kang Rifki ya. Nah, di sana banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang harus kita rancang sejak awal hingga berakhirnya satu periode masa pengurusan ya Kang Rifki. Nah, proses untuk melahirkan sebuah program di dalam kegiatan Hima itu tidak mudah. Kenapa dikatakan tidak mudah? Itu perlu didiskusikan ya. Sehingga ketika kita menghasilkan sebuah program kerja, itu adalah sebuah program kerja yang betul-betul matang, yang harus siap dilaksanakan. Bukan hanya sekedar melaksanakan yang rutin-rutinnya tadi ya. Apalagi kita punya program-program yang unggulan ya. Paradigm itu luar biasa loh. Kemudian apa sih, bisnis competition yang bisa mendatangkan banyak peserta dari berbagai negara teman-teman. Jadi yakinlah Anda tidak akan menyesal bergabung di prodi S1 Manajemen. Betul sekali teman-teman. Banyak sekali ya jadi kegiatan kemahasiswaan. Terus ada nggak sih Bu pengembangan potensi lain yang bisa difasilitasi oleh prodi gitu Bu untuk bisa mengembangkan potensi mahasiswa Bu? Oke.
mahasiswa kita kan sebenarnya secara potensi sudah luar biasa ya. Nah, tugas kami di lembaga adalah memfasilitasinya. Contoh sederhana yang kemarin yang HSBC itu ya, banyak sekali kompetisi-kompetisi yang ada di luar sana yang bisa dipilih oleh para mahasiswa. Nah, dari kami Prodi adalah membantu untuk memilihkan dosen pendamping, kemudian memfasilitasi pelatihannya. Kemudian dari Hima pun juga melakukan pendampingan ya, Kang Rifki ya, terkait dengan kegiatan tersebut, dan kemudian dari fakultas mendanai kegiatannya misalnya untuk penyiapan sarana prasarana dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau mau bertanding di luar, selama ini fakultas selalu memberikan support terkait dengan sarana dan prasarana dalam kaitannya dengan kegiatan lomba-lomba yang diikuti oleh mahasiswa. Jadi don't worry, Anda akan fun banget kuliah di Prodi S1 Manajemen, nggak akan kaku karena kurikulum yang kita desain adalah kurikulum yang betul-betul menarik, yang sesuai dengan kebutuhan kekinian teman-teman semua, sehingga nantinya tidak ada tekanan ya, karena kondisi pandemik mungkin akhirnya orang banyak stres sekali ya, Rifki ya. Saya juga stres, Bu. Iya betul. Nah, pembelajaran kita yakinlah insya Allah itu semua akan berjalan dengan happy ya, sehingga nantinya Anda betul-betul siap masuk ke dunia kerja. Seperti itu Kang Rifki. Ya betul, walaupun online teman-teman mungkin banyak yang mengeluh ya, stres kayak gitu, ya. Tapi kita happy Bu ya. Bener. Di Prodi S1 Manajemen ini banyak sekali program-program pengembangan potensi mahasiswa. Bahkan betul. kita juga disediakan juga Bu dari Prodi ada teaching assistant juga. Benar, Bu, ya. benar ada teaching assistant. Yang pengen bisa belajar untuk bisa menjadi dosen nanti di masa depan. Betul, ada medianya ya, Kang Rifki. Ada medianya, betul Bu. Ada medianya. Tadi juga ada program-program pengembangan potensi lainnya teman-teman. Kita di FEB bahkan di Prodi S1 Manajemen Unpad juga udah banyak banget Bu ya organisasi. Betul. Ada himpunan, ada BEM, belum ada BSO juga, ya. Semi otonom. UKM, betul. Yang teman-teman sesuai dengan minat dan bakatnya nanti di sana. Akan ada banyak sekali. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir teman-teman akan boring belajar di Unpad karena teori semua. Enggak ya Bu ya? Benar. Kita banyak juga. Susah kalau teori semua Kang Rifki ya. Terus nanti prakteknya jadi gagap ya, itu kita tidak inginkan ya. Betul. Nah Bu, di Prodi S1 Manajemen sendiri Bu nih, kurikulumnya apakah teori-teori saja semua Bu atau ada prakteknya? Kalau ada prakteknya itu seperti apa Bu penerapannya? Oke. Kalau bilang teori harus ya, karena itu adalah bekal mahasiswa untuk nanti ke masyarakat ya. Tapi tidak cukup hanya itu. Kita juga membekali berbagai macam praktek-praktek ya. Misalnya nih, kalau teman-teman belajar ilmu tentang bisnis tuh, di ujung perkuliahan kita itu ada pameran bisnis. Apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa mulai menyiapkan dari proposal sampai kegiatan pamerannya. Bahkan kalau perlu sudah jelas pasarnya kemana, kemudian nanti mulai dicari pendanaannya seperti apa ya. Makanya tadi nyambung dengan disampaikan Kang Rifki, di BSO kita itu sebenarnya BSO yang mendorong pada peminatan ya. Betul. Misalnya teman-teman suka investasi, saham. Nah, kita punya BSO-nya tuh. Jadi benar-benar banyak sekali kegiatan yang bisa diikuti, yang bisa mengembangkan potensi teman-teman nantinya, sehingga yang tadi kita harapkan secara kompetensi teman-teman betul-betul siap ketika kembali ke masyarakat. Itu yang paling penting. Betul. Ya. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita nggak cuma teori-teori aja kok, masih banyak juga praktek-prakteknya. Karena di kurikulumnya sendiri ada aplikasinya juga Bu ya. Betul. Ada mata kuliah aplikasi ya. Mata kuliah aplikasi. Betul. Jadi di situ kita belajarnya praktek semua Bu ya, untuk jadi gambaran juga nanti apabila kita bekerja itu udah siap gitu. Benar. Ya. Dan tutornya itu kita datangkan memang ahli-ahli di bidangnya ya. Betul. Dosen-dosen tamu adalah mereka-mereka yang memang sudah malang melintang di dunia praktisi. Jadi tidak hanya ilmu dari dosen, tapi juga dari dosen-dosen tamu yang memang secara kemampuan di lapangannya itu udah di atas rata-rata. Seperti itu. Nyambung ke pertanyaan yang tadi nih Bu. Boleh nggak Bu diceritain dosen-dosen di manajemen Unpad ini tuh prestasinya seperti apa sih Bu? Oke, kalau dosen manajemen FEB Unpad itu sebenarnya kalau teman-teman cermati itu sudah banyak berkarir dipercaya ya untuk mengelola lembaga-lembaga besar ya. Contoh misalnya ada atas kebudayaan yang bertempat di Washington DC. Itu ada Prof. Popi Rufaida. Itu sempat jadi Kaprodi S1 Manajemen itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen lebih dekat dengan beliau, sudah tepat Anda memutuskan di Prodi S1 Manajemen. Iya, benar banget.
Terus kemudian Komisaris Angkasa Pura ya, kalau teman-teman suka bolak-balik Bandara Soekarno-Hatta, terbang di sana ada Pak Vicky ya. Pak Vicky juga adalah dosen kita tuh ya. Kemudian ada Prof. Yudi Aziz ya, beliau adalah koordinator universitas-universitas yang berada dalam satu UNID kalau tidak salah ya namanya ya, itu juga digawangi oleh beliau. Kemudian Direktur Inovasi dan Kerjasama Ibu Diana Sari juga sempat menjabat sebagai prodi, juga saat ini diamanahkan sebagai direktur ya di Unpad. Kemudian ada Prof. Martafani jadi ketua di Ekuitas ya. Kemudian ada Ibu Sri Jatnika. Jadi di setiap podcast ya, di mana ini membuktikan bahwa masyarakat itu sudah trust ya dengan dosen-dosen di Prodi S1 Manajemen, sehingga ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung di Prodi S1 Manajemen, tentunya akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan, informasi dari mereka-mereka yang memang sudah secara kompetensi sudah ya, Bu, ya? menguasai semuanya, Kang Rifki. Betul, jadi Seperti itu ya teman-teman, dosen-dosen di manajemen FB Unpad ternyata juga sangat berprestasi. Betul, dan Kang Rifki. dipercaya bukan hanya di tingkat Unpad, tapi bahkan di tingkat nasional Betul. ya, bahkan internasional Ya. di Washington DC juga. Betul. Jadi teman-teman semua bisa ambil ilmunya di sini. Ketika teman-teman bergabung di Prodi S1 Manajemen Unpad, teman-teman bisa ngobrol secara langsung, Ya. berkesempatan untuk bisa ngobrol secara langsung dengan orang-orang hebat tersebut, teman-teman. Selain itu juga tadi juga alumni juga banyak ya, Bu. Banyak yang sekali. sudah, sukses, Bu, ya, di Betul. bidangnya. Bahkan Presiden Grab juga itu alumni manajemen ya, Bu. Betul ya. Iya, betul. Jadi ya tunggu apa lagi teman-teman ya? Karena Jangan ini sudah ragu-ragu sangat- ya. Udah sangat luar biasa banget nih program Iya. Studi S1 Manajemen Unpad ini. Dan ini bukan janji-janji doang ya. Iya, ini sudah terbukti. dibuktikan ya, sudah Kita berbicara dibuktikan. fakta, Bu, ya, di sini Fakta, tidak benar. melebih-lebihkan, betul, Bu? Benar. Oke, selanjutnya nih, ada nggak sih, Bu, program internasional nih yang Oke. disediakan oleh prodi ataupun fakultas, Bu? Oke, mungkin perlu kami sampaikan ya bahwa Fakultas Ekonomi ini adalah merupakan fakultas dengan tagline Leading and Inspiring ya. Betul. Di mana kalau teman-teman perhatikan Fakultas Ekonomi ini menjadi role model ya dari hampir seluruh fakultas di Universitas Pajajaran. Termasuk program internasionalisasinya, Kang Rifki. Ini paling ke depan dia. Nah, untuk itu bisa teman-teman lihat dari banyaknya partner kerjasama kita nih di Fakultas Ekonomi, dan Prodi S1 Manajemen sebagai bagian daripada itu ikut merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah dengan dibukanya jalur internasional ya bagi mahasiswa kelas mandiri ini. Jadi di kelas mandiri ini kita punya dua jalur, Kang Rifki. Ada jalur mandiri yang reguler dan jalur mandiri yang kelas internasional. Nah, yang kelas internasional ini salah satu privilege-nya adalah kesempatan untuk memperoleh pembelajaran dual degree dan student exchange. Itu privilege-nya ada di internasional, kelas internasional ya. Sehingga ini bisa jadi pertimbangan teman-teman. Lumayan kan, sekolahnya nggak begitu lama, tapi teman-teman dapat 2 gelar. Gelarnya tidak didapat di sini pula kan, Di luar dengan negeri ya, Bu, ya? di luar negeri. Jadi banyak sekali experience, pengalaman yang teman-teman bisa peroleh ya. Kalaupun tidak dual degree, mungkin bisa memilih yang pertukaran mahasiswa Exchange, itu kan ya. betul. Kita belajar seperti apa budaya di sana. Jadi banyak sekali hal yang bisa teman-teman peroleh ya dengan program internasionalisasi ini. Nah, pertanyaannya lagi, apakah kalau saya yang reguler nggak boleh ikutan ke sana? Ada peluangnya. Peluang itu ada, tetapi secara administrasi ini yang mungkin perlu kita bangun, kita clearkan sistemnya sehingga kesempatan itu bisa dirasakan sama oleh seluruh mahasiswa, tidak hanya di Prodi S1 Manajemen tapi di seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Seperti itu, Kang Rifki. Jadi ada banyak juga ya, Bu, ya, program internasional yang disediakan atau difasilitasi Betul, oleh Kang prodi Rifki. dan juga oleh fakultas. Tadi ada student exchange, juga ada double degree juga ya, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan 2 gelar. Betul. Dan itu didapatkannya bukan hanya di dalam negeri tapi bahkan di luar negeri. Ya. Dan tadi juga nih teman-teman, jangan khawatir buat teman-teman yang reguler nggak ada kesempatan untuk ke luar negeri, tetap ada kok teman-teman ya peluangnya untuk bisa
merasakan pengalaman dan kesempatan untuk bisa studi ke luar negeri. Oke. Hanya privilege-nya kita dahulukan yang internasional karena iya nih, mungkin berbeda tadi kan. belum sempat disampaikan juga Iya. Bu, ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, jadi manajemen ini ada 2 kelas ya Bu ya. Betul. Ada reguler dan ada kelas internasional. Bedanya apa Bu tuh? Fasilitasnya ya kita arahnya ke sana ya untuk memberikan fasilitas lebih, untuk bukan fasilitas lebih ya, semua kita berikan pelayanan yang prima ya. Tapi privilege dalam hal ini bagi kelas internasional antara lain adalah yang tadi mereka didahulukan ya, diutamakan untuk bisa mengikuti semua program-program internasionalisasi. Karena memang kalau kita lihat dari besaran uang kuliahnya juga berbeda ya. Jadi kalau teman-teman mau misalnya yang reguler mau pindah ke internasional, boleh, nggak ada masalah. Tinggal kita lakukan penyesuaian terhadap UKT-nya. Yang tadinya katakanlah dia jadi UKT reguler, kemudian dia ngikut dengan UKT internasional, seperti itu. Oke, ngomongin tentang UKT nih Bu. Yes. Untuk mahasiswa-mahasiswa ini yang mau daftar ke Prodi S1 Manajemen, itu ada nggak sih Bu beasiswa yang disediakan oleh Prodi ataupun oleh lembaga-lembaga lain yang bekerja sama dengan Prodi ataupun dengan universitas? Oke, beasiswa itu menarik ya, karena salah satu hal yang mensupport kita untuk bisa menjalankan kegiatan pembelajaran adalah masalah pendanaan ya. Jangan khawatir teman-teman, kita punya banyak sekali skema-skema beasiswa, dan yang paling sering itu dilakukan adalah beasiswa alumni ya. Alumni kita ini sangat-sangat kuat dalam mensupport alma maternya. Jadi nanti kalau teman-teman udah gabung, begitu selesai terjadi alumni, maka biasanya engagement yang terbangun di kita itu sudah sangat baik ya, sehingga banyak sekali program-program alumni yang bisa mensupport kegiatan alma maternya. Salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, tentu dengan syarat-syarat tertentu ya. Kemudian ada beasiswa BRI misalnya, kemudian banyak sekali skema. Betul. Ya, Pupuk Indonesia dan seterusnya banyak ya. Kang Rifki juga mungkin dapat beasiswa ya. Insya Allah Bu. Wes, keren. Lagi daftar nih Bu. Iya, iya. Oke, jadi banyak ya teman-teman kesempatan beasiswa. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, aduh saya nggak ada dana buat kuliah dan lain sebagainya. Karena kita banyak sekali juga ya, kita ada mitra kerjasama juga ya dengan berbagai macam perusahaan. Dan juga tadi sudah disebutkan oleh Bu Ode dari alumni juga untuk bisa mendanai lewat program beasiswa. Betul. Banyak sekali teman-teman. Karena saya juga sendiri saat ini lagi proses seleksi Bu. Ya, Doakan lagi mudah-mudahan apply ya. masuk, betul. Karena banyak pilihan ya. Karena banyak banget banyak pilihannya. Jadi kalau gagal di satu beasiswa, masih ada beasiswa yang lain. Gagal satu tumbuh 1000. Betul. Itulah mahasiswa Prodi S1 Manajemen itu jiwa entrepreneurnya ya. Betul. Salah satunya adalah berani bisa melihat peluang dan berani mengambil risiko, Kang Rifki. Betul Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Ada pertanyaan katanya, apakah program studi manajemen mewajibkan mahasiswanya untuk memiliki laptop? Oke. Laptop, handphone sebenarnya bukan sesuatu yang wajib, tapi mungkin lebih kepada kebutuhan ya teman-teman ya. Karena ini menjadi sebuah kebutuhan pembelajaran, memang kita berharap teman-teman punya, tapi bukan sesuatu yang wajib ya. Tapi kalau misalnya nggak punya, tentu ya mahasiswa S1 manajemen mah kreatif ya. Betul. Kita harus punya Banyak berbagai cara macam ya, cara, iya. Kita kerjasama dengan teman. Karena itu kita berharap teman-teman itu nggak main sendiri gitu ya. Kita harus bisa punya teman-teman kerja yang baik, kelompok yang solid, sehingga nantinya itu akan lebih memudahkan kita untuk saling membantu satu sama lain. So jangan khawatir lah untuk hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu. Ini bukan sesuatu yang wajib, sekalipun ini menjadi kebutuhan pun kita lihat mungkin tidak semua orang punya bisa beruntung ya, keberuntungannya sama dengan kita, tapi ini jangan sampai menghalangi niat teman-teman untuk bergabung bersama kami. Kita akan cari solusinya sama-sama untuk bisa membantu agar teman-teman bisa menjalankan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Jadi itu bukan sebuah hambatan ya Bu? Ya, Bukan betul. sebuah hambatan, karena kalau kata pepatah bilang banyak jalan menuju Roma Bu. Betul. Jadi tenang aja teman-teman semua. Kita kan anak manajemen harus kreatif juga ya Bu, Betul. karena bisa melihat celah
di mana nih kira-kira pemecahan dari permasalahan Masalah yang terjadi. ada. Betul. Nah, selanjutnya nih Bu, pertanyaannya adalah rata-rata mahasiswa program studi S1 manajemen ini lulusnya berapa tahun sih Bu? Oke, secara sistem yang kita bangun itu harusnya 3,5 tahun udah lulus ya. Nah, sekalipun mungkin masih juga kita temui ada yang memang tadi orientasi mahasiswa itu kan beda-beda. Betul. Ada yang memang pengen belajar doang, kemudian segera selesai ya. Ada yang pengen, oh ya ada belajarnya, terus ada mainnya juga. Betul. Nah, orang yang mahasiswa yang belajar dan main itu, biasanya mereka lulusnya 4 tahun, Kang Rifki. Ya. Jadi ya tergantung orientasi mahasiswa. Cuman secara kurikulum kita siapkan mahasiswa bisa lulus selama kurang lebih 3,5 tahun. Seperti itu, Kang Rifki. 3,5 tahun tuh, teman-teman yang memang pengen belajar cepat, kita 3,5 tahun teman-teman udah bisa lulus. Buat teman-teman juga yang tadi pengen menikmati dulu mungkin Bu ya masa mudanya, Ya. masa perkuliahannya juga kita standarnya itu ada di 4 tahun ya Bu. Ya. Oke, terus selanjutnya nih Bu, apakah terdapat program magang Bu? Oke. Untuk mahasiswa Prodi S1 Manajemen ini? Oke, magang itu sebenarnya kalau di kita udah lama ya. Jauh sebelum Kampus Merdeka ada programnya, kita sudah laksanakan. Dulu mahasiswa memilih di mana saja tapi harus linear dengan kebutuhan pembelajarannya ya. Dan sekarang ini sudah disistemkan lagi. Kenapa disistemkan ya? Karena tadi kita berharap mahasiswa tidak hanya menguasai secara konsep, tapi juga secara prakteknya di lapangan mereka ngerti. Nah ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan Kang Rifki tadi ya, bahwa kita tidak hanya belajar konsep, Kang Rifki. Ya. Konsep kita itu kan kadang-kadang kalau sudah sampai di lapangan suka berbenturan kan ya. Nah, Betul. si mahasiswa ini karena ilmu manajemen itu bukan hanya teori, Betul. ada artnya juga ya, Betul, ada betul. seninya belajar manajemen itu, sehingga ya akhirnya mahasiswa kita itu punya berbagai macam cara ya untuk bisa menyelesaikan, mengambil keputusan-keputusan yang dihadapi terkait dengan konsep yang mereka pelajari di kampus. Jadi magang ini sudah menjadi bagian daripada kurikulum kita di Prodi, Kang Rifki. Di semester Seperti berapa itu. Bu magang tuh Bu? Umumnya sih mahasiswa sudah mulai masuk di semester 5 ya. Semester 5. Kenapa semester 5? Sebenarnya terkait dengan bekal keilmuan mereka. Betul. Jadi karena kita harapkan ketika mereka kembali masuk ke lapangan, maksudnya itu mereka tidak menjadi beban bagi tempat magangnya Betul, gitu kan, jadi sekali. gagap, kebingungan, nggak tahu harus ngapain kan ya. Betul. Karena memang ada kejadian seperti itu karena mungkin secara keilmuan tidak dibekali dengan cukup ya. Tapi kalau bekalnya sudah cukup, mereka lebih cepat tune in-nya biasanya seperti itu. Itu yang kami dapatkan dari testimoni para pemberi magang kita seperti itu. Oke, jadi sebetulnya sudah disediakan juga sejak lama ya Bu ya? Sudah lama banget. Program magang ini di Prodi S1 Manajemen Dari Unpad. 2012. Dari 2012, jauh sebelum adanya Kampus Merdeka ya Bu? Ya, sudah kita jalankan. Ya, sudah dijalankan jauh sebelum dari Kampus Merdeka dan dilaksanakannya di semester 5 ya Bu? Ya. Oke, di semester 5 teman-teman. Jadi tadi ya, kita belajar di sini bukan teori aja tapi banyak juga praktek dan bahkan ke lapangannya, magang di perusahaan-perusahaan terkenal ya Bu ya? Ya. Oke, selanjutnya nih Bu, pertanyaan mungkin ini pertanyaan terakhir Bu yang masuk Oke. nih, Bu. Pertanyaan katanya gini Bu, apakah untuk masuk ke program studi S1 Manajemen ini harus dari jurusan IPS Oke. atau dari IPA juga boleh Bu? Oke. Gimana peluangnya tuh Bu? Oke, kebetulan kita menerima dari berbagai macam latar belakang ya, tidak hanya IPS, IPA juga iya ya, karena tentu dibutuhkan dasar matematika yang cukup kuat, yang hitung-hitung belanjaan, hitung-hitung mau beli apa, kita perlu memperkirakan ya cost and benefitnya seperti apa nih kan, kalau nggak bisa ya paling tidak tambah kurangnya hidup itu harus kita pahami ya. Jadi kalau ditanya latar belakangnya dari apakah hanya IPA saja atau hanya IPS saja, semua boleh ya, semua boleh bergabung di kita ya. Teman-teman jangan khawatir karena di awal pembelajaran kita akan berikan dasar-dasar ilmunya. Sehingga nantinya akan lebih mudah teman-teman untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Dan pastikan bahwa ini menjadi minat teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman memilih program studi yang tidak sesuai dengan peminatannya. Nah, tugas kami di sini adalah memfasilitasi keinginan teman-teman dan teman-teman lagi-lagi tidak salah pilih. Bergabung segera di Prodi S1 Manajemen FEB Unpad. Mantap, gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya teman-teman
dari walaupun bukan dari IPS tapi teman-teman dari IPA tetap punya peluang yang sama ya Bu ya, Betul, untuk bisa Kang Rifki. belajar di program studi S1 Manajemen Unpad. Nah, sayang sekali nih wargi FEB dan teman-teman semuanya karena keterbatasan waktu saat ini kita sudah berada di penghujung acara Bu. Oke, nggak Dari kerasa ya Kang Rifki Nggak ya? kerasa ya Bu, padahal tadi kita seru banget ya Bu. Iya, seru banget ngobrolnya. Ngobrolnya. Oke. Nah, buat teman-teman yang belum puas dan mungkin masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar Prodi S1 Manajemen, boleh langsung saja di direct message atau di DM ke Instagram @febunpad, @s1_manajemen_unpad, atau ke @hima_mgtunpad, yang insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan teman-teman akan kita jawab satu persatu. Nah, setelah ini akan ada sesi selanjutnya nih teman-teman, yang akan dimulai pukul 11, yang akan diisi oleh program studi ekonomi Islam. Nah, saya Rifki Ahmad beserta Bu Ode pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya. Terima kasih.